Assalamualaikum, halo teman kisah, balik lagi dengan gue Ican di channel YouTube Kisah Pendaki di segmen Kisah Mistis. Lokasi gue sendiri saat ini berada di Malabar Camp, lebih tepatnya di Cipanas. Saat ini gue sudah bersama seorang narasumber sekaligus konten kreator, volunteer dari Gunung Gede Pangrango. Dia akan menceritakan kisah mistisnya pada saat evakuasi di Gunung Gede Pangrango. Langsung aja kita sapa. Halo Kang Arki. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Terima kasih banyak nih Kang, sebelumnya udah diizinin main mampir kemari. Ya, karena bawa makanan. Karena bawa makanan. Kalau nggak bawa makanan nggak boleh ya? Canda. Ya Kang, sebelum kita mulai ngobrolan nih, Kang Arki boleh gak perkenalin diri dulu sekaligus channel YouTube Kang Arki juga untuk teman-teman kisah mungkin yang pengen tahu lebih banyak tentang Kang Arki. Oke, terima kasih. Nama saya Arki. Saya ada channel-channelan namanya Pancakaki. Di situ adalah bagian dari histori saya lah gitu. Selama berkiprah menjadi volunteer, aktif di volunteer Gede Pangrango. Banyak cerita di sana. Cuman plesetan, ketawa-ketawa. Kalau ini serius di deg-degan. Itu mungkin saya ini berada di Malabar Camp. Terima kasih sudah berkunjung ke tempat kita di Malabar Camp. Mudah-mudahan nanti bisa main ke sini lagi. Amin, insya Allah ya Kang ya. Oh ya Kang, barusan kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit nih. Ya. Katanya pengalaman mistis Kang Arki pada saat evakuasi di Gunung Gede Pangrango. Sedikit aja Kang kisi-kisinya nih buat teman-teman kisah. Kisi-kisi sebenarnya ini cerita tuh bukan lebih ke mistisnya, tapi buat para pendaki dimanapun atau ketemu dengan apapun yang memang itu di tempat orang atau itu barang orang yang bukan hak kita, perlakukanlah itu dengan baik, sebaik-baik. Karena kisah ini berawal dari ketidakbaikan saya. Niatnya baik tapi caranya yang tidak baik, ya efeknya juga ternyata tidak baik. Oke, tahan dulu nih Kang. Ya. Nah, buat teman-teman kisah penasaran kan sama kelanjutan cerita dari Kang Arki? Langsung aja nih kita ngobrol biar seru detail lah langsung nih sama Kang Arki. Silahkan Kang. Ya. Kisah pendaki hari ini, malam ini saya duduk di sini hanya ingin berbagi cerita bahwa di sisi kevoluntiran juga kita harus tetap niat baik, harus dengan cara yang baik ya. Nah ini kisah ini memang kalau saya ceritain tuh bisa dianggap si Arki gila apaan tuh, nyeritain apaan tuh gitu. Ini memang kayak kisah dongeng atau ada di kartun-kartun. Itulah yang memang saya rasain gitu. Nah, jadi awalnya itu saya di volunteer Gunung Gede Pangrango ini dibawa dulu itu dari tahun 99. Dari 99 nah ikut aktif masih kecil nanam, ngejaga mata air di atas gitu ya. Sampailah 2009 saya aktif total gitu, evakuasi, ikut check packing. Dulu kan ada check packing di jalur Cibodas. Nah, saya bermulai kevoluntiran itu di sini ada PAL, langsung terjun ke Cibodas. Nah di Cibodas lah kisah ini terjadi gitu. Jadi waktu itu ada laporan 2009, ada laporan dari teman-teman waktu itu, Kang mau nggak ikut pendakian nganter bule? Dulu kan kita ada monitoring kawah ya di sekitaran kawah itu, masang kayak panel ya kayak buat itu tuh, terus acu besar acunya gitu di situ. Nah waktu itu saya salah satu dari 6 porter yang dipakai oleh bule gitu.
Jadi dulu itu saya ngantar bule lah di sana. Bule ini dari Ukraina, lupa saya namanya, 2 orang suami istri, yang diantar oleh vulkanologi yang ada di Ciloto sana, yang ada di Ciloto gitu. Nah, singkatnya kita persiapan segala macam, sampailah ketemu paginya sama si bule, kita simaksi dulu, kita laporan. Kalau bule kan bisa langsung daftarnya kan waktu itu gitu, nggak harus ini. Datang langsung berangkat di pos jaganya, karena kita udah saling kenal, kita tidak lapor, tetap kita akan menghargai petugas-petugas di sana. Kita juga lapor bahwa kita akan masang ini gitu. Nah, perjalanan sampai ke atas itu berjalan normal. Kita pagi jam 9 pagian kita udah berangkat, nyampe ke Kanang Badak itu pas kita makan siang. Jadi ada langkah kaki bule yang memang agak sedikit ngos-ngosan lah kita ngikutinnya karena mereka panjang. Lebih panjang iya, gitu. Ya. Itu buat kita aduh horor banget nih jalannya kan gitu. Sampai ke Kanang Badak kita makan, karena makannya bule sama kita ternyata beda jauh kebiasaan. Mereka hanya tomat sama makanan kemasan. Kalau kita kan harus tetap nasi, walaupun itu temennya mie gitu. Mie instan Mas Arden. Iya gitu, itulah. Nah, beres makan, jadi selama perjalanan ini ada acu, itu acunya gede, acu truk gitu. Terus panelnya juga banyak. Nah, itu Nah, singkatnya setelah makan kita ada sholat dulu, saya sholat dulu. Masuklah ke area kawah. Itu semua peralatan dibawa gitu. Nah, beres dibawa, dikumpulin di satu titik di kawah. Nah, si bule ini dia jalan untuk mengecek posisi untuk pemasangan alat-alat tadi, untuk monitoring areal si kawah ini gitu. Dari situ biarkan mereka jalan gitu. Beres, mereka jalan. Nah, hari pertama itu berjalan dengan normal, gitu. Masuklah ke hari kedua. Hari kedua adalah hari pemasangan. Masuk pemasangan. Beres. Itu dari jam 9 sampai jam 12 pemasangan. Karena saya nggak tahu instalasi segala macamnya, nggak tahu gitu. Fungsinya juga sebenarnya ini buat apa, itu buat apa juga kita nggak tahu seperti itu. Dah jalan lah kita. Jam 3 sore tiba-tiba si bule ini datang ke base camp gitu. Kok wajahnya itu beda banget. Dari hari pertama itu pas datang ke base camp dia senyum. Ada air minum nggak? Bahasa Inggris ya. Kalau saya bodo amat dia mau ngomong apa, kalau nggak ngerti gitu mau ngomong apa juga datang. Tapi pas hari kedua ini jam 3 dia membawa muka yang nggak enak gitu, datang ke base camp. Dipanggillah salah satu dari translate kita gitu, dari vulkanologi dibawa. Nyeritainnya itu kayak yang seru gitu. Nah, beres di situ si bulenya makan, si translate-nya ini datang ke kita. Kang, si bule tadi ngomong di atas tuh ada tengkorak katanya gitu. Wah, tengkorak apaan? Tengkorak orang katanya. Udahlah, karena di situ ada petugas, jadi yang berwenang petugas. Nah, si petugasnya ini tuh kata si petugas, ya udah kalau udah jadi tengkorak kita kubur aja langsung di situ, kita doain segala macam gitu. Nah, ayo kalau kayak gitu. Hari kedua si bule itu pulang duluan gitu. Pas pulang duluan, singkatnya kita juga beres-beres lah, packing lagi segala macamnya, turun ke bawah. Pas di bawah ternyata udah rame, ada polisi, petugas kumpul
Saya bilang ada apa ini? Ternyata si bule itu turun duluan hanya untuk melaporkan dia menemukan tengkorak di area kawah itu gitu. Jadi mau tidak mau, tadinya mau hanya dikubur di situ gitu. Itu harus diangkat karena polisi udah ada. Semua udah tahu lah gitu. Wartawan juga udah ada gitu. Nah, saya bilang, aduh, kalau untuk naik lagi rasanya berat gitu ya. Gitu. Tapi si para petugas ini menentukan ini koordinatnya, ini di sini ini. Saya bilang, kalian ngapain riweuh? Gitu. Kan ada kita tadi yang tahu lokasinya, ya udah kita aja yang berangkat kan gitu. Ya, waktu itu langsunglah kita berangkat lagi tuh. Malam berangkat lagi gitu. Beres berangkat lagi malam sampai kita ke pagi. Pagi langsung beres-beres segala macam. Nah, di situ memang jujur ya, gitu jujur. Saya memperlakukan si tengkorak ini gitu, almarhum ini dengan tidak wajar menurut saya sekarang karena udah kejadian gitu. Dulu itu kita hanya bawa carrier tuh yang 60 liter. Di bawah bilang kalau bisa silent lah bawanya, jangan sampai kelihatan sama pendaki lain bahwa itu adalah kita kan berpikir keras. Waktu itu kata si bule, evakuasi jangan sampai lewat jam 5. Karena kalau lewat jam 5, Kawah Ratu itu punya gas yang tidak berbau, yang tidak berasa tapi mematikan gitu. Nah, jam 4 itu masih berdoa gitu. Masih berdoa gitu. Saya bilang, emang dengan berdoa terus ini tengkorakmu jalan sendiri ke keril, saya bilang gitu. Ya udah saya turun lah gitu. Pas turun saya lihat giginya kan udah ada copot, saya ambil gitu. Oh ini giginya, masukin ke kantong gitu. Oh ini rambutnya gitu. Nah, pas saya lihat dari sini, dari paha sampai ke kaki kan dia panjang. Saya copot dulu nih, copot masuk, nongol lah segini di keril pas ininya gitu. Nah, wah ini segini kelihatan nih. Ya udah saya patahin. Maaf ya gitu, saya patahin, saya masukin. Jadi yang diperkirakan orang itu 180 meteran itu bisa masuk ke keril yang hanya 60 liter. Ya, ada lagi yang membuat saya ya merasa berdosa sih gitu. Tapi waktu itu memang saya niatnya bercanda. Saya angkatlah tengkoraknya, saya samain gini. Ingat ya, saya hanya nolong kamu. Jangan bikin panas saya gitu. Tapi saya ketok. Gitu, saya ketok. Kayak ngejitak gitu. Ya, dijitak, saya jitak gitu. Saya hanya nolong kamu gitu. Saya jitak gitu. Masukinlah ke keril. Udah. Ya singkatnya, semua rambut tidak ada yang sehelai pun tertinggal. Giginya, tulangnya, segala macam itu masuk ke keril. Dengan sempurna gitu. Saya nggak tahu nanti petugas menyimpulkannya ini keracunan karena di sebelahnya ini ada botol mineral yang itu isinya air seperempat itu warnanya kuning. Mungkin dia minum itu gitu, air yang dari kawah itu. Saya nggak tahu. Singkatnya kita lah bawa ke bawah. Nah, orang yang pertama gendong ini namanya Jack Karnudin. Dia bawa sampai Kanang Badak, gantianlah saya yang bawa. Jadi sepanjang ini maghrib ya, kita maghrib nih, masuk ke Kanang Badak itu pas adzan maghrib, istirahat dulu, langsung kita lari lagi. Jadi kalau ini mau dibilang gaya apa tidak, jadi anggap saja 1 jam kurang kita bisa lari dari kawah sampai ke Cibodas. Membawa si tengkorak itu hitungannya. Selama di Kanang Badak saya gendong itu sampai ke air panas, kita dikejar burung hitam ke keril itu gitu. Burungnya hitam. Satu plok gitu. Saya bilang naon iya kan gitu, apa ini gitu. Nah,
udahlah gitu. Nah, ada yang kejadian yang memang buat saya dulu saya memang konyol, saya bilang saya konyol dulu. Teman-teman pun tahulah kalau evakuasi sama saya pasti edan lah gitunya gitu. Jadi pas di kandang batu kan ada pohon yang kayak gini. Teman-teman percaya apa tidak? Ada yang kayak gini nih. Kayak gini, warnanya putih. Itu saya habis capek naik turun gunung gitu. Jadi sekarang evakuasi, baru turun nganterin bule, sekarang harus evakuasi. Capek. Saya masa bodoh itu mau orang mau hantu. Saya ngambil ranting segini, saya lemparin tuh si yang lagi kayak sosok itu gitu saya lemparin. Nah, dari situ hilanglah dia, saya nerobos gitu. Beres di situ, kalau teman-teman tahu, saya didampingi oleh senior GPO namanya Abidin, almarhum Abidin. Dia maaf ya, almarhum. Jadi dari air panas itu gantian, karena almarhum udah tahu saya lelah gitu, ditarik lah gitu. Nah, dari air panas ke bawah, si burung hitamnya itu udah nggak ada. Nah, ada kejadian lagi. Kalau yang tahu almarhum itu jongkung gede. Tapi pas di Telaga Biru itu kayak dilempar gini, kayak ada yang lempar ke belakang, tarik gitu. Ditarik. Dia kelihatan terbangnya gitu, kayak gini. Itu dari sisi tengkoraknya, nggak tahu saya tengkoraknya itu diikutin siapa atau yang punya siapa nggak tahu. Yang jelas kada yang gitu. Lari terbang lah si almarhum, ya kita bangunin lagi. Nah, pas di jembatan Rawagayonggong, itu di Rawagayonggong, itu banyak polisi yang naik, petugas naik, polisi naik, media naik gitu. Mereka nggak ngeh bahwa tengkorak itu kita bawa. Pas nyampe ke bawah, singkatnya nyampelah ke bawah. Itu sekitaran jam 8:30 apa setengah 9-an. Ke bawah langsung masuk ke ke ambulan, karena di bawah udah siap ambulan. Tarik lah. Pas petugas polisi itu tadi mana bahasa Sunda nih, karena memang enaknya bahasa Sunda mereka. Itu maneh tadi anu mawa tengkorak ya, siapa atulin ngomongan ya, bukannya ngomong gitu. Ya udahlah, udah dibawa ini kan gitu. Pihak rumah sakit itu protes, kenapa tengkorak ini sampai patah-patah gitu, terpisah. Ya, saya bilang yang penting saya mah udah bawa aja ke bawah kan gitu. Dah. Dari situ sadar tidak sadar, capek lah, lelah gitu. Saya duduk di kursi dulu yang di resort. Saya duduk gini gitu. Duduk karena kecapean. Saya sebenarnya waktu itu sempat SMS teman saya, jemput dong di Cibodas, udah nggak kuat gitu. Jadi sadar nggak sadar, saya lihat nih tengkorak itu gitu di depan resort di Cibodas itu. Saya bilang, ke mana? Itu saya bilang, mau kemana kan gitu. Anterin lagi ke atas kata dia. Antar kondisi orang kaluhur cenah gitu. Anterin lagi saya ke atas. Wah, jauh-jauh saya bawa ke bawah, masa minta anterin lagi? Udah jalan sendiri. Nih, kasihlah headlamp saya gitu. Setelah itu saya sudah tidak sadar diri ya, tidak sadarkan diri lagi. Nggak tahu ada di mana, bagaimana. Nah itu cerita awalnya dari perjalanan yang sebenarnya gitu. Nah, saya nggak tahu di situ saya dibawa kemana. Setelah kejadian itu, jadi berbarengan dengan si tengkorak jalan ke atas, datanglah 3 sosok. Jadi kanan kiri bawa tombak gitu. Yang paling depannya itu kayak mahkota lah. Kalau saya bilang itu kayak patih, kalau saya bilang di film-film itu kayak film kerajaan. Iya gitu ya Pak.
Turunlah dia. Saya dibawa. Tapi bukan dibawa dieret gitu, tapi saya dibawa gitu. Saya dibawa. Kok saya kayak kenal ini tempat. Saya dibawa lewat sini. Lewat Simpang Maleber. Saya diperkenalkan dengan Curug Surya Salira. Saya diperkenalkan dengan gerbang di Maleber, perbatasan di Maleber. Sampai saya kayak yang mau meneteskan air mata ketika masuk ke kawah. Dari Gemuruh sampai ke puncak. Itu saya jalan di atas jembatan. Tapi orang yang kita injak itu, saya cuma dibilangin ini adalah orang-orang yang pernah perjanjian gitu sama penghuni sini atau bagaimana. Jadi pada posisinya setelah sampai ke puncak kawah gitu, saya lihat dindingnya itu, saya lihat percaya enggak, di dinding ini itu sebuah jendela besar-besar, pintu besar gitu. Terus di tengah alun-alun itu ada masjid, megah masjid di alun-alun itu, megah pokoknya masjidnya. Dan di depannya itu ada gerbang. Gerbang itu saya tahu banget itu menuju ke Gunung Putri. Gitu. Ini kan ada shelter nih. Iya. Shelter. Saya dikasih tahu, kamu kalau mau lewat masuk ke alun-alun jangan lewat ke belakang. Jadi ada jalur baru yang melingkari si shelter itu. Padahal kita nerobos langsung ke shelter itu kita udah permisi. Tapi kalau melingkar ke sini dianggapnya kamu lewat belakang gitu. Itu ada masjid, masuklah ke saya. Nah, saya terus dibawa ke arah mata air yang ada di alun-alun timur. Di alun-alun timur, saya lihat sepanjang mata air itu orang yang berpakaian putih, yang sedang berdoa. Jadi kata si yang kalau saya bilang Patih aja, kata Patih, ini adalah air yang menuju ke Pancuran Mas, di mana Pancuran Mas itu adalah tempat mandi putri. Saya nggak tahu putrinya, yang jelas putri aja. Langsung saya dibawa kembali, tiap menelusuri Cibodas, jalur Cibodas itu saya bilang ini, pernah lihat rumput hijau? Kalau kita rumput di sepak bola, kita tidak akan bisa menemukan lagi rumput hijau-hijaunya yang ada di sana lah gitu. Jadi baru pertama itu saya melihat rumput ini hijau sapananya gitu, jadi panjang lah. Kayaknya di mereka itu nggak ada rumah, nggak ada apa gitu. Di pasar saya lihat ada, tapi saya tidak bisa berkomunikasi dengan mereka kan. Jadi saya bukan orang pintar, kayaknya saya dipaksa untuk tahu bahwa saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan saya di evakuasi itu gitu. Bahwa beres di air titik air itu saya bawalah Cibodas. Di Cibodas di Pancuran Mas, saya lihat di depannya itu ada gerbang besar sekali. Kalau menceritakan besarnya, besar, indah, mengkilap, warna emas lah kayak gitu. Dia bilang, kalau kamu mau masuk Gunung Gede, lewatlah lewat sini. Ini gerbangnya. Kalau misalkan gerbang di sini, kamu ngucap assalamualaikum, berarti kamu sudah minta izin ke yang punya tempat ya. Nah, berbarengan di situ, hati kecil saya mulai berontak gitu. Dia bilang, saya pengen pulang. Ini bukan dunia saya capek gitu, Jadi, saya kayak singkat, kalau saya ngomongin cepat,
paling lama saya 2 jam diajak keliling kayak gitu, 2 jam Di dimensinya itu ya? iya. Saya 2 jam paling enggak lama, saya 2 jam gitu diajak jalan-jalan. Ada bahagianya melihat keindahannya, ada sedihnya saya ngelihat orang yang saya berpikir apa ada salah satu ini leluhur saya kan gitu. Ada juga saya senyumnya karena melihat orang yang sedang berdoa sekian ini gitu. Nah, berbarengan itu saya berontak tadi, saya pengen pulang. Ini bukan dunia saya bilang gitu. Ini bukan dunia saya. Nah, saya lihat dari kejauhan itu ada kayak pelita kecil, titik kecil gitu. Kata si Patih ini, kamu ikutin cahaya itu. Saya ikutin cahaya itu. Panjang masuk, langsung saya balik lagi ke dunia saya gitu. Pas saya lihat, banyak orang, ada apa ini kan gitu. Jadi saya lihat, kan nanya saya ke ibu saya, ada apa ini kok rame-rame orang gitu. Kamu itu nggak sadar katanya gitu. Tadi melepas makan pun itu tuh saya makan katanya. Makan tapi kayak yang buah gitu. Itu terakhir mau datang gitu, mau balik lagi gitu. Balik lagi beres. Pas saya bilang ramai, ada ustadz, ada santri gitu kan. Volunteer juga banyak karena volunteer tuh tiap hari datang katanya. Menengok sama tim SAR segala macam tuh pada datang. Ya. Saya bilang, emang ada apa? Kamu itu udah nggak sadar 1 bulan. Saya bilang 1 bulan. Cuman saya pikir 2 jam. Tapi saya nggak dipaksa berpikir keras sama keluarga kan gitu. Suruh istirahat aja dulu, istirahat. Karena baru sadar gitu. Nah, paginya ngobrol lah gitu. Apa yang terjadi kan gitu. Ada yang saya makan tidur di Cibodas gitu. Jadi hari itu, malam itu saya tuh udah diangkut teman saya ke rumah gitu. Jadi saya udah dibawa ke rumah, gitu. Nah, beres di situ saya bilang, emang kenapa? Kamu itu 1 bulan. Malahan ada yang ketakutan, adik saya yang bungsu nih, yang cewek yang bontot. Itu mengganti baju saya, itu bisa semenit sekali. Karena basah total. Itu perut jemur, ganti lagi, perut jemur, ganti lagi. Gitu. Itu selama sebulan. Gitu. Jadi ada yang ngaji gitu. Nah, pelita kecil itu mungkin ya hasil dari yang ngaji itu gitu. Saya percaya itu gitu. Doa mereka lah. Kayak nuntun jalan kita ya, balik pulang ya. Betul gitu. Nah, beres di situ saya mulai ada beberapa volunteer. Kamu kenapa? Ada senyumnya. Jadi kayak orang gila kata-kata mereka ya. Saya nggak tahu cuman kata orang gila, kayak orang gila gitu, kayak yang gitu. Ada senyumnya, terus tiba-tiba nangis gitu. Nggak tahu ini terkoneksi apa saya sedang nginjek manusia atau sedang ngelihat apa, bagaimana gitu. Koneksilah ke dunia nyata saya gitu. Nah, semua volunteer di situ tuh ya menangis lah gitu, karena pikir saya dibawa ke rumah sakit. Disangkanya out lah gitu ya. Padahal kata rumah sakit ini masih ada gitu. Tapi entah di mana gitu. Kata ngobrol segala macam. Bereslah paginya saya ngobrol. Saya istirahat lagi. Jadi di situ tuh saya banyak istirahat. Tapi banyak orang yang bercerita tentang kejadian selama sebulan itu saya terbaring gitu. Itu ada yang pura-pura ngasih uang tapi saya nggak kenal apa itu uang, apa itu makan gitu. Saya jadi nggak merasa harus makan, saya merasa nggak butuh uang gitu. Bereslah di situ kejadian, teman-teman menceritakan segala macam. Ada efek sampingnya setelah itu. Apa tuh Kang? Setelah kejadian itu,
selama 3 bulan saya bisa melihat hal-hal yang aneh gitu. Yang tak kasat mata. Iya, awam buat saya. Itu bukan menarik buat saya, tapi justru stres, sakit lagi, panas lagi, sakit lagi. Karena ya itu bukan jadi kebiasaan saya melihat hal kayak gitu. Nah itu waktu itu saya dibawa orang tua ke Sukabumi, diobatin di Sukabumi gitu. Terus balik lagi ke Cianjur. Prosesnya lumayan gitu ya, untuk menutup kalau saya menutup. Nah itu singkat kejadiannya gitu di situ. Jadi untuk apa ya, untuk teman-teman mudah-mudahan hal ini jangan dilihat di sisi yang memang kita tidak tahunya, tapi saya pengen berbagi cerita saja bahwa hal yang baik lakukanlah dengan baik. Punten nih Kang, saya mau nanya nih, itu kejadian tahun berapa Kang? Itu tahun 2009-an. 2009-2010 lah. Saya agak sedikit memori saya. Udah nggak mau mengingat itu sebenarnya saya mau, karena antara sakit apa bagaimana saya sudah nggak mau lah gitu. Tapi Kang pada saat evakuasi ke atas yang ambil jenazah si almarhum itu, Akang berapa orang? Itu 10. Dari Cibodas itu 9 orang. Iya. Dari Gunung Putri lewat Putri itu ada 12 orang, banyak sebenarnya. Tapi mereka semua ada gak ngalamin hal-hal aneh juga setelah evakuasi? Ada. Beberapa ada? Ada 2 orang. Yang gendong saja sebenarnya, yang gendong carrier. Gendong carrier bawa si tengkorak itu ya? Almarhum pas pulang ke rumah anaknya nggak kenal. Nggak kenal sama itu bapaknya. Tiba-tiba ini siapa ya. Jack pun sama anaknya tidak mengenali bahwa seharinya baru mereka kenal lagi gitu. Ternyata kejadian yang lebih parahnya ya ke saya mungkin. Karena yang memperlakukan si tengkoraknya tidak baik kan saya. Terus kan pada saat Akang dibawa ke dimensi yang lain tadi Akang cerita tuh, itu Akang sama sekali nggak bisa ngobrol atau ngomong sama sekali ya? Enggak. Saya masih teringat si sosok ini bilang saya, kamu setelah kembali lagi ke duniamu itu tidak akan menjadikan kamu sakti kan, gitu. Atau menjadi kamu apa gitu. Udah itu aja sih gitu. Jadi saya bukan bisa ngobatin pada harinya, bisa enggak gitu. Tapi pada saat itu berarti kita cuma kayak, kalau anak sekolah kayak study tour mungkin kan ya 2 jam itu ya yang akan ngerasain 2 jam tapi 1 bulan di dunia nyata ya kan. Nah keluarga sendiri kan selama 1 bulan itu cerita ke Akang kalau Akang tuh cuma tiduran aja di kasur. Yaitu rutinitas yang terjadi itu, yang paling parahnya itu buka baju, ganti baju, buka baju. Jadi baju itu per menit itu bisa basah karena berkeringat. Ini mah basah bisa di inilah gitu. Basah banget gitu. Tapi keluarga juga udah bawa ke rumah sakit kan? Udah. Tapi secara medis sehat. Gitu. Sebenarnya itu udah bisa dikatakan, maaf ya Kang, itu mati suri mungkin. Saya nggak tahu itu mati suri atau bagaimana, yang jelas buat saya ini pengalaman yang paling berharga lah gitu dalam hidup, untuk bisa introspeksi saya untuk kedepannya gitu. Kalau untuk ada gak Kang pesan-pesan buat teman-teman? Yaitu siapapun atau terutama buat para volunteer, buat para relawan, dimanapun kalian berada, saudara-saudaraku, menolong sesuatu itu niat kita pasti sama, baik, ikhlas. Tapi memang ada cara yang saya lakukan yang tidak baik. Mungkin yang tidak baiknya itu berbalik ke badan saya. Itu saya akuin itu. Karena dengan dipatahin apa saya. Karena evakuasi mayat itu saya bukan sekali 2 kali, bisa puluhan kali gitu. Tapi kenapa yang parah itu terjadi yang itu? Gitu. Menolong yang di perbatasan Maleber Sarongge, saya sampai
apa ya? Jadi saya tuh flashback gitu setelah kejadian ini. Kenapa ya pas saya dulu saya pernah evakuasi mayat yang kayak gini itu di bawah yang udah keras. Itu saya batak kan, ditarik ini bawah sama atas, gitu sampai rata lagi gitu, posisinya sempurna sampai lurus lagi. Ya lurus lagi gitu. Itu tidak merasakan apa-apa, tidak panas, tidak apa gitu. Tapi kenapa yang ini saya ini gitu. Sebulan setelah itu, setelah saya beres segala macam, saya diminta untuk kembali lagi ke kawah, hanya untuk datang ke posisi si tengkorak itu, dan saya baca Al-Fatihah, udah disitulah selesai gitu. Saya hidup tenang lagi, normal lagi gitu. Itu yang terjadi pada diri saya gitu, dari perjalanan evakuasi sampai saya dibawa ke dunia itu, sampai saya balik lagi ke rumah dengan keadaan yang saya bilang aneh gitu. Setelahnya itu efeknya juga saya bilang, tiap mau keluar rumah itu ada apa? Itu ada apa? Siapa yang duduk di situ gitu. Jadi ada efek itu yang memang bukan kebiasaan saya tidak menerima itu gitu. Nah, di situ juga saya sakit lagi gitu. Itu Kang silakan nanti teman-teman bisa belajar di situ. Bisa memilih sendiri dari cerita itu sendiri Kang ya. Iya gitu. Kang, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di luar kan. Saat ini kesibukan Akang mengelola tempat camping ya di Maleber. Bisa Kang sekalian promo nih ke teman-teman. Ya, Maleber Camp ini memang ada yang sudah jalan. Ya. Tapi masih di halaman rumah, di alun-alun. Walaupun banyak peminatnya, tapi hanya buat kalangan family aja gitu. Tapi kalau untuk corporate atau untuk kaula muda, selebgram nanti kita sedang siapin. Pada akhirnya launching, mudah-mudahan kisah pendaki teman-teman bisa hadir nanti. Amin. Di atas gitu. View-nya bagus, CCTV banyak ya. Ya. Ke bawahnya kita punya Sangabuana kelihatan Karawang. Ke atasnya kita tepat di Gede Pangrango gitu. Ada Instagramnya nggak Kang? Ada, Maleber Camp, Maleber_camp. Nah, tuh teman-teman bisa langsung kepoin Instagramnya. Kalau untuk mau lebih tahu, mau datang kemari, temuin aja langsung Kang Arki ini. Standby terus. Siap. Kang, terima kasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol, berbagi cerita sama kita di sini. Udah diizinin kita datang kemari. Terima kasih banyak Kang. Sehat terus ya. Sukses terus. Amin. Sehat juga, sehat. Ya teman-teman, itu tadi cerita dari Kang Arki. Mudah-mudahan bisa diambil sisi baiknya. Jadi hal baik itu harus dibarengi dengan tindakan yang baik. Dan untuk teman-teman yang mau camping bisa langsung datang ke Maleber Camp. Kepoin Instagramnya tadi udah disebutin juga sama Kang Arki. Juga jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Kang Arki, yaitu Pancakaki. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, buruan subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Juga aktifkan lonceng notifikasinya. Sukses terus dan sehat selalu untuk teman-teman. Wassalam.